Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan segala kelimpahan nikmatnya, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen mata kuliah analisis laporan keuangan, Ibu Dr. Yurmaini MA, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas manajemen 7B dengan keanggotaan yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Yuda Hendrawan sebagai pemateri pertama, Bayula Juardi sebagai pemateri kedua, Rian Febrianto sebagai pemateri ketiga, dan Panca Syaputra sebagai pemateri akhir sekaligus pembaca dari kesimpulan materi. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis perubahan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuki materi demi materi. Pengertian analisis perubahan. Analisis perubahan adalah analisis yang dilakukan karena berubahnya suatu akun. Analisis perubahan ini tidak begitu perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan karena dilakukan hanya untuk pelengkap saja. Analisis perubahan adalah analisis yang terjadi karena berubahnya suatu akun. Perubahan terjadi pada masa periode keuangan. Periodenya tidak ditentukan, tetapi tergantung kebijakan. Yang berikutnya yaitu manfaat analisis perubahan. Yang pertama, dapat menentukan penyebab terjadinya perubahan keuangan. Artinya yaitu dengan melakukan analisis perubahan, sebab akibat dari perubahan itu dapat terlihat. Yang kedua yaitu mengetahui berjalannya suatu operasional dalam perusahaan. Misalnya dalam penjualan, kita bisa tahu bagaimana pergerakan penjualan, apakah stagnan, naik ataupun menurun. Yang ketiga yaitu dapat melihat bagaimana kuantitas dan kualitas produk jasa yang dijual dan diberikan. Dari analisis ini dapat menentukan apakah sesuai dengan permintaan sebuah konsumen. Dan yang terakhir adalah dapat menentukan harga pokok penjualan yang paling dekat dengan estimasi perhitungan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu akun yang sering terjadi perubahan. Nah, yang pertama akun laba. Nah, akun laba ini biasanya laba kotor. Yang kemudian ada akun penjualan, berikutnya ada akun free atau pribadi, kemudian ada akun hutang, lalu ada akun piutang, dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Nah, yang pertama ini akun laba. Nah, biasanya ini laba kotor ya. Laba kotor ini sering sekali terjadi perubahan akibat faktor penjualan atau pendapatan, HPP yang dipengaruhi, perubahan harga bahan mentah, bahan pelengkap, upah tenaga kerja. Nah, berikutnya ada akun penjualan. Seringkali mengalami perubahan walaupun terkadang HPP-nya sudah tetap. Yang dianalisis adalah volume penjualan atau jumlah kapasitas dan naik turunnya harga barang mentah. Nah, yang ketiga ini tadi ada akun free. Akun free ini adalah penarikan pribadi dalam laporan keuangan. Penarikan pribadi dilakukan oleh orang yang berkepentingan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Brief ini sah-sah saja selama jumlah yang diambil lebih kecil dari modal. Brief berubah karena adanya perubahan keinginan dan kebutuhan manusia. Tetapi semakin tinggi nilai brief, maka perusahaan semakin rawan akibat banyaknya orang yang mengambil secara bersamaan. Nah, agar brief ini terjaga, maka harus dilakukan kontrak atau kesepakatan
kesepakatan alasan kepentingan pengambilan uang seperti itu. Nah, yang berikutnya ada akun hutang. Akun hutang ini paling sering terjadi perubahan karena umumnya banyak yang meminjam uang tapi balikinya lama. Nah, utang bisa membuat perusahaan tidak profit apabila utangnya lebih bengkak daripada harta. Nah, yang berikutnya ada akun piutang. Nah, akun piutang ini cukup sering terjadi perubahan. Nah, yang terakhir ada yang namanya lingkungan kerja atau internal dan eksternal. Karena lingkungan kerja adalah aspek terpenting untuk menghasilkan nilai kapabilitas perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Maka dilihat dari lingkungan kerjanya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada langkah yang disusun dalam menganalisis perubahan ini. Yang pertama, menentukan data terpadu dan metrik. Caranya yaitu pertama, menentukan strategi dan tegakkan misi perusahaan kembali. Susun tujuan dan sasaran kembali. Petahkan strategi ke daerah yang belum pernah dituju. Tentukan planning dan mulai dari anggaran ataupun perkiraan targeting. Yang kedua ada planning, yang ketiga ada penyesuaian, yang keempat ada analisis. Nah, di analisis ini rekomendasi jika terjadi perubahan maka bagus, dan jika tidak terjadi maka itu pun tidak bagus. Yang terakhir yaitu ada monitoring. Nah, di monitoring ini apakah terjadi perubahan dengan melihat kinerja keuangan, laporan keuangan ataupun analisis keuangan. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Panca Saputra dengan NIM 0506202081. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari analisis perubahan, bagaimana mengerjakan analisis perubahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan yang terjadi dalam laba kotor, maka berikut ini saya akan mensajikan kasus kecil sebagai contoh. Kayak seperti kita lihat pada tabel 1, laporan perubahan laba rugi, kita bilang saya dari perusahaan Eric Company pada tahun 2017 dan 2018. Di sini ada tertera keterangan tahun 2017, 2018 dan kenaikan. Di keterangan itu terdapat penjualan. Seperti penjualan itu harga pokok, laba kotor, kuantitas penjualan, dan harga jual serta harga pokok persatuan. Nah, dari tabel di atas atau data di atas, jika tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, maka kenaikan dalam penjualan bersih sebesar 425.000 dan kenaikan dalam harga pokok besar itu senilai 237.500, sehingga mengakibatkan kenaikan laba kotor sebesar 187.500. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut? Kita itu harus melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu langkah pertama menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan penjualan yang terdiri dari faktor harga jual dan kuantitas. Jadi terdapat faktor harga jual dan kuantitas penjualan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu perubahan harga jual terlebih dahulu atau sales price variance. Seperti saya akan memberikan rumusnya, yaitu HJ2 dikurang HJ1 dikali K2. Nah, apa tuh HJ2, HJ1 dan K2? HJ2 itu harga jual pada tahun 2018 atau tahun yang sekarang dikurangi pada HJ1 atau harga jual pada tahun sebelumnya, dan dikali pada K2 itu kuantitas penjualan pada tahun 2018 atau tahun sekarang. Jadi pada harga jual tahun 2018 itu berjumlah 450 dikurangi pada harga jual tahun sebelumnya tahun 2017 itu sekitar 400 dikalikan dengan kuantitas penjualan tahun 2018 yaitu 4.500. Jadi 450 dikurang 400 sama dengan 50 dikali 4.500 sama dengan 225.000. Jadi hasil dari perubahan harga jual yaitu 225.000. Selanjutnya
saya akan masuk kepada perubahan kuantitas dijual atau sales volume variance. Bagaimana cara menghitungnya? Terdapat rumus seperti K2 dikurang K1 dikali HJ1, di mana K2 berarti kuantitas penjualan pada tahun 2018 dikurang kuantitas penjualan pada tahun 2017 dikali harga jual pada tahun sebelumnya, tahun 2017. Nah, contohnya kuantitas penjualannya itu pada tahun 2018 kita berjumlah 4.500 dikurangi kuantitas penjualan pada tahun 2017 itu 4.000. 4.500 dikurang 4.000 dikali harga jual pada tahun 2017 yaitu 400. Jadi mendapatkan hasil 200.000. Jadi perubahan kuantitas dijual itu mendapatkan hasil 200.000. Selanjutnya pada langkah kedua, untuk menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor harga pokok yang terdiri dari faktor perubahan kuantitas, harga pokok penjualan, persatuan, dan perubahan HPP. Nah, untuk menghitungnya di sini kita akan menghitung perubahan harga pokok penjualan persatuan dulu atau cost price variance. Rumusnya itu HPP 2 dikurang HPP 1 dikali K2, di mana HPP 2 itu harga pokok penjualan yang sesungguhnya, yaitu harga pokok penjualan yang sesungguhnya pada tahun 2018 dikurang harga pokok penjualan yang sesungguhnya pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 dikalikan dengan kuantitas penjualan pada tahun 2018. Kita masuk ke contohnya. HPP 2 itu bernilai 275 dikurang 250 dikali 4.500 menghasilkan sama dengan 112.500. Jadi hasil dari perubahan harga pokok penjualan persatuan atau cost price variance yaitu 112.500. Lanjut pada yang keempat yaitu perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Rumusnya itu ada K2 dikurang K1 dikali HPP 2. Seperti yang kita ketahui, yang saya jelaskan tadi, K2 itu adalah kuantitas penjualan pada tahun 2018 dan K1 itu adalah kuantitas penjualan pada 2017 atau tahun sebelumnya dikali HPP harga pokok penjualan yang sesungguhnya HPP 2. Nah, contohnya K2 nya itu 4.500 dikurangi K1 4.000 dikali HPP 2 yaitu 250, maka mendapatkan hasil 125.000. Jadi perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance itu tapi dengan jumlah 125.000. Nah, sini akan ada keterangan dari rumus-rumus tadi seperti HJ1 yaitu harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. HJ2 harga jual persatuan produk yang sesungguhnya. K1 kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Selanjutnya K2 itu kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual tahun ini. Nah, yang ke 5 itu ada HPP2. HPP2 itu harga pokok penjualan yang sesungguhnya atau pada materi ini pada tahun 2018 pada tahun sesungguhnya. Sedangkan HPP 1 itu harga pokok penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pada tahun 2018 yaitu 2017. Setelah kita melakukan penghitungan, maka akan didapatkan sebuah tabel data untuk dibuatkan laporan perubahan laba kotor pada perusahaan Eric Company sebagai berikut. Itu adalah di sini ada kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual yaitu 225.000. Kenaikan kuantitas terjual itu 200.000. Jadi total penjualan neto yang disebabkan oleh kenaikan harga jual dan kenaikan kuantitas terjual itu 425.000 karena 225.000 ditambah 200.000 menghasilkan 425.000. Selanjutnya itu adalah kenaikan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga pokok persatuan dan kenaikan kuantitas produk. Nah, kenaikan harga pokok persatuan itu yang kita dapatkan hasilnya adalah 112.500, sedangkan kenaikan kuantitas produk itu 125.000. Nah, 112.500 ditambah 125.000, maka kita mendapatkan hasil 200.000.
137.500. Jadi kenaikan harga pokok penjualan atau HPP itu senilai 237.500. Jadi kalau kenaikan penjualan itu dikurangi kenaikan harga pokok penjualan itu menghasilkan 147.500. Setelah contoh di atas atau contoh yang telah saya jelaskan, maka kita akan menarik kesimpulan. Jadi analisis perubahan adalah analisis yang dilakukan karena berubahnya sebuah akun atau akun tersebut ialah akun laba kotor, akun penjualan, thrive, hutang, piutang, dan lingkungan kerja. Jadi analisis perubahan itu tidak begitu perlu dilakukan oleh perusahaan dikarenakan dilakukan itu hanya untuk pelengkap saja. Jadi jika mengambil rekomendasi atau keputusan rekomendasi dalam analisis perubahan ini ada dua, yaitu jika terjadi perubahan maka baik, dan jika tidak mengalami perubahan maka hasilnya adalah menurun. Nah, keunggulan dari materi kami itu adalah analisis perubahan yang untuk menganalisis bagaimana laba kotor pada suatu perusahaan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikianlah materi demi materi tentang analisis perubahan dari kami kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Hal baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datangnya dari kami. Untuk itu, kami minta maaf atas segala kekurangan. Kami kelompok 11 pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.